Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apa yang kamu lakukan? Senyuman mengejek muncul di wajah Yu Hao. Kekuatan dan kemampuan tidak datang dari ucapan atau dari mulutmu. Kau mungkin juga menghabiskan waktu untuk meneliti atau mempelajari alat-alat jiwa. Aku dapat membantumu jika kau memerlukan panduan atau yang lain. Yu Hao menemukan tempat untuk duduk setelah menyelesaikan tugasnya dan diam-diam merenungkan beberapa pertanyaan untuk gurunya yang dia miliki tentang alat jiwa sementara dia menunggu guru Xuan Ziwen untuk kembali. Keke masih marah dan membuat beberapa gerakan tangan pada Juzi. Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan ganggu dia. Bukannya kamu bilang dia yatim piatu? Keke menjulurkan lidahnya dan berkata, kau berbelas kasihan, tapi akulah yang dipukul. Juzi tertawa dan menjawab, dia tidak memukulmu, dia hanya menyentuhmu. Kalau dipikir-pikir, Zimu adalah satu-satunya yang dihantam. Bahkan Wang Shaoji hanya dipelototi. Aku bertanya-tanya, bagaimana dia berdarah dan bisa pingsan? Mereka berdua merasa lebih baik sekarang. Mereka juga sedikit terkejut ketika mereka mengingat kinerja Yu Hao. Kemampuan Yu Hao telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Hoi, Juzi memanggil Yu Hao. Namaku Yu Hao, bukan Oi. Yu Hao berbalik, kesal. Dia tidak bisa fokus pada pemikirannya ketika mereka berdua menatapnya. Selain itu, sepertinya guru Xuan tidak akan kembali pada waktunya untuk pelajaran. Dia siap untuk kembali ke asrama untuk berkultivasi. Baiklah Wo Yu Hao, apa jiwa bela dirimu? Apakah cakar yang kamu gunakan adalah alat jiwamu? Kelas apa itu? Penghalang alat jiwa kelas 5 Zimu bahkan tidak bisa menghalanginya. Itu tidak normal. Yu Hao tersenyum dan berkata, ini rahasia, aku pergi sekarang. Ketika dia berbicara, dia berjalan keluar. Kamu tidak diizinkan pergi sebelum menjawabku. Keke bergerak di depannya. Yu Hao tidak peduli dan terus bergerak maju. Dia berkata, apa? Kau ingin beku lagi? Keke menghindar ke satu sisi dengan enggan. Yu Hao membuka pintu laboratorium dan berjalan begitu saja. Idiot. Keke menampar meja dengan keras dan berkata dengan marah, orang ini terlalu tidak masuk akal. Lupakan. Juzi membentaknya. Dia anak yatim, bagaimanapun kitalah yang memprovokasi dia terlebih dahulu. Hei Juzi, bagaimana kau bisa memihaknya? Apakah kau suka padanya karena kemampuan hebatnya? Sepertinya dia bahkan tidak seusia kita. Hei, Juzi membentak. Apakah kau lupa apa tujuanku? Aku bersumpah akan menikah dengan koki terbaik di benua ini. Itulah satu-satunya cara agar selera makanku yang tak pernah puas terpuaskan. Keke tertawa dan menjawab, tujuanmu telah menyiksa Zimu. Dia memiliki kemampuan untuk memasuki aula kebajikan termasyhur tahun lalu, tetapi dia menunda untukmu. Dia bahkan mengalokasikan waktu setiap hari untuk belajar memasak. Jujur saja, dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kamu begitu keras kepala? Juzi memutar matanya dan berkata, lupakan saja. Aku tidak suka pria tampan. Aku tidak terobsesi sepertimu. Kamu dapat memilikinya jika kamu mau. Dengan malu, Keke menjawab, kaulah yang terobsesi. Di sisi lain, gaya hidup Yu Hao di asrama sederhana namun memuaskan. Dia terlibat dalam meditasi, berpikir, berkultivasi, dan membuat sketsa. Di samping waktu yang singkat yang dia alokasikan untuk makan, Yu Hao melakukan semua hal ini di kamarnya. Hanya ketika He Chaito datang untuk menemuinya di malam hari untuk berbagi temuan mereka selama beberapa hari terakhir. Itulah satu-satunya saat dia berhenti berkultivasi. Pintu kamar terdengar. Yu Hao dan He Chaito saling memandang. Siapa? Langit sudah benar-benar gelap dan lampu-lampu di asrama hampir padam untuk malam ini. Yu Hao membuka pintu dan itu adalah Guru Xuan berdiri di luar. Dia tampak mengerikan. Dia tidak memasuki ruangan.
dan hanya berkata dari lorong, "Yu Hao, kondisi Wang Shaoji tidak terlalu baik. Akankah dia benar-benar pulih dalam waktu setengah bulan? Sepertinya Akademi Teknik Kekaisaran Ryu memiliki alat jiwa tipe penyembuhan selain Master Jiwa tipe penyembuhan, namun Master Jiwa dan Insur Jiwa sama-sama terbatas dalam penelitian mereka tentang lautan spiritual. Bagaimanapun, terlalu berbahaya untuk memasuki aspek seperti itu." Yu Hao mengangguk dan menjawab, "Aku menahan diri. Itu tidak akan membahayakan hidupnya. Dia hanya butuh waktu untuk istirahat. Setelah pikiran seseorang menderita shock, yang terbaik adalah memulihkan diri sendiri. Bantuan eksternal mungkin tidak akan bagus." Guru Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Tapi ketika dia berbicara pada titik ini, dia menjadi sedikit ragu." Yu Hao bingung ketika dia bertanya, "Guru Xuan, tapi kenapa?" Guru Xuan menghela nafas dan berkata, "Wang Shaoji memiliki kedudukan dalam keluarga kerajaan. Dengan demikian, keluarga kerajaan telah mengetahui tentang lukanya. Meskipun aku mencoba mengendalikan masalah, mereka tetap menuntut agar kamu dicerahkan. Aku khawatir kamu harus menderita selama beberapa hari." Yu Hao menyipitkan matanya dan bertanya, "Guru Xuan, apa maksudmu?" Guru Xuan Ziben berkata, "Begini saja, mereka tidak menguji alat jiwa kita yang baru dengan benar saat terakhir kali. Besok, kamu harus mengikuti Jusi dan Keke untuk menguji alat jiwa yang baru dibuat. Kamu akan kembali dalam waktu setengah bulan. Jika Wang Shaoji bangun seperti yang kamu katakan, masalahnya akan diselesaikan. Serahkan ini pada aku." Wo Yu Hao bisa merasakan bahwa Guru Xuan Ziwen melindunginya. Dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya dan membungkuk ke arahnya. "Terima kasih Guru Xuan." Guru Xuan Ziwen tersenyum dan berkata, "Kamu muridku. Aku harus bertanggung jawab untukmu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, kamu harus menginvestasikan lebih banyak upaya dalam penelitian alat jiwa. Aku menunggu kamu untuk lebih mengejutkanku. Baiklah, selamat malam. Besok pagi, tunggu mereka berdua di gerbang akademi. Mereka akan membawamu ke area pengujian yang sesuai." Ya, Guru Xuan Ziwen pergi dan Yu Hao kembali ke kamarnya. Echa itu sedikit khawatir saat dia memandangnya. Dia berkata, "Junior kecil, haruskah aku pergi bersamamu besok? Apakah ini skema mereka? Jika sesuatu terjadi saat kamu keluar..." Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan skema, aku percaya Guru Xuan. Senior kedua, kamu harus tahu bahwa aku cukup sensitif. Jika Guru Xuan gugup ketika dia berbicara denganku sebelumnya, aku dapat merasakan segera. Selanjutnya, aku percaya pada penilaianku sendiri. Jika Akademi Teknik Kekaisaran Ryu ingin berurusan denganku, mereka hanya dapat melakukannya setelah pertukaran selesai. Bagaimanapun, Meng Hongchen dan Xiao Hongchen masih di Shrek. Jika sesuatu terjadi padaku, apakah Shrek akan membiarkan mereka pergi? Biarkan aku mengikuti pengaturan Guru Xuan. Juga bagus bagiku untuk meninggalkan akademi. Aku bisa meneruskan semua sketsa yang kubuat. Pada saat yang sama, aku bisa melihat alat jiwa baru mereka." Echa itu mengangguk dan berkata, "Tapi kamu harus tetap hati-hati. Jika kamu diserang, jangan terlalu banyak berpikir dan melarikan diri. Keselamatan adalah prioritas utamamu." Mereka berdua saling memandang. Mereka masih menjelajah. Meskipun mereka telah belajar beberapa hal, mereka masih sangat jauh dari inti Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. "Senior, aku dapat merasakan bahwa Guru Xuan berada di bawah banyak tekanan karena mengajarku. Kalau tidak, dia tidak akan hanya mengajariku semua hal tentang teoritis dan tidak menjelaskan hal-hal praktis kepadaku. Bagaimana denganmu?" Echa itu tertawa pahit. "Kami memang belajar dan berbicara tentang hal-hal praktis, tapi itu semua tentang alat jiwa kelas 8 yang aku tidak mengerti. Aku juga tidak memiliki memori sepertimu. Aku hanya bisa mengingat sedikit dan sketsaku tidak lengkap. Mereka jelas-jelas mempermainkanku. Aku percaya bahwa yang lain juga mempelajari hal yang sama." Yu Hao terkekeh dan berkata, "Itu normal. Jika mereka tidak melakukan ini, aku malah curiga. Kamu harus kembali beristirahat. Aku akan keluar setidaknya setengah bulan saat ini. Aku harap aku bisa belajar sesuatu." Echa itu pergi, tetapi Yu Hao tidak bisa memasuki kondisi meditasi sambil berbaring di tempat tidurnya. Emosinya agak berantakan. Dia sudah berada di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu selama 4 hari. Dia telah belajar banyak hal dalam 4 hari terakhir. Meskipun dia belum menemukan sesuatu yang penting, pengetahuan yang dia peroleh jelas lebih dari yang diharapkan oleh Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Namun, dia tidak suka perasaan di sini dibandingkan
Dengan kehangatan keluarga yang dia rasakan di Shrek, dia selalu harus berjinjit di sini. Dia harus bisa bereaksi kapan saja, dan dia harus waspada terhadap semua orang di sekitarnya. Yuha merindukan waktu yang dihabiskan berkultivasi di Shrek jika memungkinkan. Dia berharap 2,5 tahun akan berlalu dengan cepat sehingga dia bisa kembali ke Shrek dan bersatu kembali dengan teman-temannya. Ketika dia memikirkan teman-temannya, dia merindukan Wang Dong. Dia tidak membangunkan Wang Dong pada hari mereka berpisah, namun Yuho dapat dengan jelas mengingat air mata di mata Wang Dong. Wang Dong bahkan menggumamkan namanya dalam mimpinya dan memohon padanya untuk tidak pergi. Hati Yuho berantakan ketika dia mencapai titik ini. Sosok Wang Dong dan kecantikan menggairahkan yang terbentuk dari transformasi fusi roh pakaian cahaya muncul di benaknya. Pikiran berantakan ini membuatnya dipenuhi dengan kerinduan Shrek. Apakah senior-senior tertua baik-baik saja? Apakah dia sudah menemukan guru Xiaoya? Bagaimana hubungan antara senior ketiga dan keempat? Senior kelima, Xiao Xiao, juga tampak sedikit berbeda sebelum dia pergi dengan senior kedua. Adapun Wang Dong, dia akan menemukan kebenarannya ketika dia kembali. Di pagi selanjutnya, kabut cahaya dingin yang menyegarkan memenuhi udara. Yuhao telah mengubah pakaiannya. Pakaian biasa saat ini membuatnya tampak seperti anak kecil biasa. Matahari sudah terbit setengah di timur. Dia juga selesai mengolah mata setan ungu. Dia telah membuat kemajuan tercepat di mata setan ungu di antara semua teknik rahasia sekte Tang. Ada 4 tingkat yang berbeda dari mata setan ungu. Tingkat survei, totalitas, biji mustard, dan tanpa batas. Dia sudah berada di tingkat ketiga. Dia berhasil mencapai tingkat ini menggunakan deteksi spiritualnya untuk meneliti kemampuan untuk fokus. Dia juga yang pertama mencapai tingkat biji mustard di antara semua orang di sekte Tang saat ini. Di kejauhan, 2 sosok yang tampak anggun melayang ke pandangan. Mereka berjalan sangat cepat dan mencapai Yuhao dengan sangat cepat. Juzi telah berubah menjadi gaun putih. Keke mengenakan pakaian hijau. Mereka berdua tidak baik ketika melihat Yuhao. Keke meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata, "Ini semua salahmu. Kita harus keluar lagi, Guru Xuan berkata bahwa kamu harus mendengarkan kami berdua ketika kita keluar. Jika kamu berani mencoba sesuatu, akademi akan mengeluarkanmu dan segera mengirimmu kembali ke Shrek." Yuhao sedikit kesal, jadi dia hanya mengangkat bahu. Dia hanya memberi isyarat agar mereka maju, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jusi melirik dan berkata, "Ayo pergi. Kita menuju ke pegunungan Jingya. Ada banyak binatang buas di sana. Kita harus melupakan konflik kita dan bekerja sama dalam perjalanan ini. Kamu satu-satunya laki-laki di sini, jadi kamu harus melindungi kami dengan baik." Yuhao sedikit terpana saat melihat Jusi. Dia tidak berharap temperamennya berubah begitu banyak. Dia mengangguk dan berkata, "Oke." Keke kesal setelah mendengar jawaban singkat Yuhao dan berkata, "Hei, kamu mengambil sikap ini meskipun saudari Jusi bersikap baik padamu." Yuhao tertawa getir, "Apakah aku seharusnya berterima kasih? Kalian berdua mengintimidasiku kemarin." Keke terkejut, seolah dia baru saja mendengar sesuatu yang konyol. "Kami menggertakmu." Wang Jiaoxi masih tidak sadarkan diri, sementara cedera Zimu masih cukup serius. "Siapa yang menggertak siapa?" Yuhao menjawab, "Aku hanya membela diri. Bisakah kamu menerimanya jika seseorang memanggilmu bajingan?" Keke ingin mengatakan lebih banyak tetapi dihentikan oleh Jusi. "Baiklah, ayo pergi." Yuhao, Guru Xuan memang mengatakan bahwa aku adalah pemimpin untuk perjalanan ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membalasmu atas apa yang terjadi sebelumnya. Ada satu hal konflik di akademi. Meskipun kamu seorang siswa pertukaran, kamu masih menjadi bagian dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Kamu meninggalkan akademi kali ini dengan alasan bereksperimen dengan alat jiwa. Ayo pergi." Begitu dia selesai berbicara, dia memaksa Keke berjalan di depan. Keke menoleh untuk melihat Yuhao. "Bisakah kau menggunakan alat jiwa tipe terbang meskipun dengan 3 cincinmu?" Sepasang sayap terbuka di belakangnya saat dia berbicara, dengan cepat mendorongnya ke udara. Jusi juga berbalik untuk melihat Yuhao menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Yuhao tidak berbicara, tetapi sepasang sayap sederhana keabu-abuan mengepak di belakang punggungnya. Cahaya putih lembut melesat keluar
dan mendorongnya ke langit. Meskipun dia bukan Inshu jiwa kelas 6 di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, dia masih memiliki alat jiwa tipe terbang. Alat jiwa tipe terbang Jushi berwarna merah keunguan. 3 pasang sayap mengepak di udara dan menuju ke selatan. Pada titik ini, perbedaan dalam alat jiwa mereka terungkap. Jushi dan Keke tampak sangat santai saat mereka terbang, namun mereka sangat cepat. Yuho di sisi lain tertinggal di belakang mereka. Meskipun ia mencoba yang terbaik untuk mendorong alat jiwa tipe terbang kelas 5 buatannya sendiri, ia tidak bisa mengejar. Dia menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Keke sangat senang setiap kali mereka menunggu Yuhao, matanya menatap jijik dan mengejek. Yuhao tidak bereaksi terhadap ini. Dia tahu betapa rendahnya dia dalam hal alat jiwa, dan ini bukan sesuatu yang bisa dia perbaiki dalam waktu yang singkat. Namun ia mengingat struktur dan susunan formasi alat jiwa mereka saat mereka terbang. Guru Suan tidak melakukan praktik untuknya, sehingga ia harus menemukan contoh kehidupan nyata untuk menguji teorinya. Setelah terbang selama 2 jam, Yuho menyatakan ia perlu istirahat. Setelah itu, dia terbang ke bawah mengabaikan pendapat 2 lainnya. Dia masih memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, tetapi dia tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Dia menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat saat dia turun. Begitu dia mendarat, dia langsung duduk bersila dan langsung masuk dalam kondisi meditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Jushi dan Keke mendarat di belakangnya. Keke menjulurkan lidahnya ke Yuhao. Bukankah dia sombong sebelumnya? Standar insting jiwanya hanya rata-rata, dia tidak bisa menjadi sombong lagi kan? Saudari Jushi, kamu benar. Dengan jarak yang cukup di antara kita, orang ini tidak akan cocok melawan kita. Jushi tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton Yuhao. Dia tampak memikirkan sesuatu. Dia adalah satu-satunya kemarin yang melihat seluruh pertempuran Yuhao, meninggalkan kesan mendalam padanya. Bukan karena cakar terornya, tetapi karena pukulannya terhadap perisai jiwa Zimu. Jushi merasa seolah-olah dia adalah raja yang mampu memerintah dunia pada saat itu. Dia telah melihat Zimu yang sangat bijak, cerdas dan kuat, dan dia tidak mampu menangani serangannya, dan jatuh hanya setelah 1 pukulan. Dia tidak bisa melupakan cahaya keemasan di mata Yuhao dan kekuatan dominannya. Perasaan mengerikan yang dia rasakan karena dibekukan oleh domain es abadi telah digantikan oleh rasa ingin tahu seberapa ajaib pemuda dari Akademi Shrek ini. Dia hanya seorang siswa dan tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki latar belakang Yuhao seperti Guru Suan. Namun dia jelas merasakan bahwa dia bukan hanya master jiwa 3 cincin sembarangan. Pasti ada rahasia. Akademi Shrek memang misterius. Baiklah, Keke, kita harus tetap bersama karena kita berada di perjalanan yang sama. Pasti ada konflik. Jika kita menghadapi bahaya dan tidak bisa bekerja sama, bukankah kita hanya akan membahayakan diri kita sendiri? Mari kita istirahat juga. Pemulihan Yuhao membuat mereka berdua terkejut. Hanya butuh 15 menit sebelum dia membuka matanya dan tampak segar. Keke tertegun dan bertanya, kekuatan jiwamu sudah dipulihkan? Ia bahkan belum melihat Yuhao menggunakan alat jiwa tipe bantu seperti botol susu. Yuhao mengangguk dan berkata, kita bisa pergi sekarang. Kekuatan jiwanya meningkat sangat lambat meskipun dia mendapat dukungan terbesar dari Akademi Shrek dalam hal sumber daya. Dia berhasil mencapai peringkat 40 dengan bantuan penatuamu. Sebelum dia meninggal, peningkatannya lambat meskipun dia mendapat bantuan dari Hodong Power dan bekerja sangat keras pada kultivasinya. Namun itu tidak dapat dilihat dengan sederhana. Kekuatan jiwanya sangat padat, jauh lebih banyak daripada jiwanya. Lebih penting lagi, daya tahannya dalam pertempuran dan kemampuan regeneratifnya lebih besar daripada kebanyakan master jiwa pada tingkat yang sama dengannya. Yuhao memperkirakan bahwa dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia perlu 5 tahun lagi untuk mencapai peringkat 50. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan membutuhkan 10 tahun sebelum dia mencapai peringkat 60. Adapun untuk menjadi sage jiwa peringkat 70, itu akan membutuhkan 20 tahun kemajuan. Seorang master jiwa, elemen utama pamungkas, memang penuh dengan kesulitan. Penatuamu telah membantunya menemukan jalan yang paling cocok. Meskipun jalan ini sulit untuk dilalui, itu sudah merupakan jalan pintas. Dia bahkan punya jalan pintas lain untuk dirinya sendiri. Namun itu belum waktunya untuk sepenuhnya mengaktifkan potensinya. Yuhao bertanya-tanya, apakah dia bisa memenuhi misinya di sini di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Ketika dia memikirkan hal ini, seberkas cahaya menyilaukan melintas di matanya.
Jusi berhasil menangkap cahaya itu di matanya dan dia menemukan bahwa hatinya berdenyut sedikit ketika dia melihatnya. Bagaimana mungkin seorang seusianya memiliki pandangan seperti itu di matanya? Kenapa dia merasa seperti sedang menatap mata dingin binatang buas yang besar? Mereka terbang sekali lagi. Yu Hao, pegunungan Jingya, terletak di wilayah utara benua Ryu. Itu sekitar 1000 mil jauhnya, jadi itu akan menjadi 6 jam lagi untuk penerbangan kita. Rentang Gunung Jingya mencakup hamparan luas dan ditelan oleh vegetasi lebat. Ada banyak sumber daya berharga yang terletak di sana, tetapi ada juga banyak binatang jiwa berjenis logam. Bahkan binatang jiwa spiritual telah diketahui muncul. Guru Xuan memintaku untuk memberitahumu hal itu. Dia mengatakan kepadaku untuk membiarkanmu menggunakan penilaianmu sendiri. Jangan lewatkan kesempatan jika makhluk jiwa yang cocok muncul. Keke dan aku akan membantumu juga. Yu Hao mengangguk dan berkata, terima kasih kakak senior. Keke memutar bibirnya di samping Jusi dan tidak mengeluarkan suara. Dia tidak meremehkan Yu Hao dan dia ingat dengan jelas bagaimana Yu Hao mencekiknya. Ketika itu terjadi, dia merasa seolah akan mati. Seluruh tubuhnya menjadi mati rasa akibat perjuangan dan dia bahkan merasa bahwa dia tidak akan pernah bangun lagi. Mereka terbang selama 2 jam sebelum beristirahat lagi. Ayo makan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan dengan kecepatan kita saat ini, kita akan mencapai pegunungan Jingya sebelum malam. Jusi menatap langit dan memerintahkan mereka untuk beristirahat. Jusi senang ketika dia melihat Yu Hao menatapnya dengan linglung. Aku akan memamerkan keahlianku sekarang dan biarkan kalian berdua mencicipi makanan panggang luar biasaku yang sangat lezat. Berhati-hatilah untuk tidak memakan lidahmu juga. Ketika dia berbicara, dia mengatur panggangan dan menyalakan api untuk menyiapkan makanannya. Yu Hao sedikit terkejut saat dia menyaksikan dia memiliki perasaan aneh di hatinya karena dia selalu menjadi orang yang memanggang daging untuk orang lain. Namun itu sebaliknya sekarang. Pengalaman yang sama sekali baru baginya. Dia tidak banyak bicara dan hanya menonton dengan tenang. Kamu beruntung. Masakan saudari Jusi adalah yang terbaik. Bahkan Zimu dan Wang Shaoji jarang mencobanya. Hahaha. Yu Hao tertawa meskipun dia pikir itu agak konyol. Bentak Keke, apa yang kamu tertawakan? Oh benar, tipe insur jiwa seperti apa kamu? Tipe... Yu Hao sedikit bingung ketika dia memandangnya. Keke tampak seperti sedang menatap orang aneh dan berkata, jangan bilang. Shrek sangat terbelakang sehingga tidak mengkategorikan insur jiwa. Penguasa jiwa harus cenderung ke arah aspek tertentu. Tidak ada insur jiwa yang bisa unggul di semua bidang kecuali kamu seorang insur jiwa tipe peneliti seperti Guru Xuan yang menempatkan penelitian sebagai prioritas dan tidak cenderung pada aspek tertentu. Kamu harus menjadi tipe insur jiwa pertempuran jarak dekat karena keterampilan pertempuran jarak dekatmu begitu terasa. Namun aku belum pernah melihatmu menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat sebelumnya. Yu Hao merasakan ilusi yang membingungkannya selama ini secara instan meledak berkeping-keping di otaknya. Sebuah cahaya muncul di kepalanya. Selama ini dia dan Hecha itu telah berkultivasi tanpa lelah karena rencana tentara tertinggi. Mereka praktis menyiksa diri setiap hari. Bagaimana dia tidak merasa lelah? Bukankah dia juga manusia meskipun ingatannya sangat baik dan kekuatan rohaniahnya lebih tinggi daripada kebanyakan orang? Ia masih lelah ketika mencoba bermeditasi di malam hari. Ini juga mengapa pikirannya menjadi tidak stabil ketika penatuamu meninggal. Di Shrek, sekolah senjata roh sedang mengalami perkembangan pesat. Tujuan rencana tentara tertinggi adalah untuk membina seorang guru jiwa dan insur jiwa yang tak terkalahkan. Ini adalah rencana motivasi yang bagus untuk Yu Hao, tetapi juga sumber tekanan mental yang hebat. Kata-kata Keke menyentaknya, terutama ketika dia menyebutkan bahwa tidak ada insur jiwa yang bisa unggul di semua bidang. Ya, tidak heran dia merasa perkembangannya tidak sesuai dengan Hechaito meskipun peringkat insur jiwanya meningkat. Ini masalahnya, Hechaito berhasil menemukan jalannya yang berada di area alat jiwa stasioner. Bagaimana dengan dia? Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.